Pertama, kula nyuwun agengi pangapunten enten kesalahan teknis ketika berangkat, terus sak menika hari Minggu kali dengan selain Minggu kados boten enten bedane nggih, terus sami-sami macet, sami-sami tidak bisa diprediksi. Oh nyala kok. Nggih sampun. Oh. Nggih sampun. Sepindah malih nyuwun agengi pangapunten lan mugi saged kita tuntaskan ngaos menika. Pertama, ibadah kurban para ulama sering menyebut minasyariatil qadimah. Kurban itu termasuk syariat yang oleh Allah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Menika ayatnya, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kalian Allah sampun disyariatkan untuk menyembelih kurban dari binatang ternak. Terus ten ayat menika sampun dijelaskan Allah hanya membatasi dari sekian banyak hewan untuk yang dijadikan kurban namun binatang ternak. Kemudian nopo pengertian dari binatang kurban? Hiya ma yudhbahu minan na'am taqarruban ilallah. Kurban menika adalah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapan pelaksanaannya? Mi yaumil 'idi, dari hari selesai melaksanakan salat Idul Kurban, ila akhir ayyamit tasyrik, sampai selesainya hari tasyrik. Terus pundi berkaitan dengan hukum ipun. Hukum terkait dengan ibadah kurban wonten ten hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga riwayat Imam Ahmad menika, Nabi dawuh salasun hiya alayya faraid walakum tatawwu. Wonten tigang perkawis, ada tiga hal ingkang bagi pribadi Rasulullah hukumnya wajib, tetapi bagi umatnya dipun hukumi sunnah. Napa mawon? Pertama inggih menika adalah binatang kurban yang disembelih atau pelaksanaan ibadah kurban. Ingkang nomor kalih adalah salat duha, dan yang ketiga adalah salat witir. Terus tiga hal menika bagi pribadi Rasulullah yang disebut dengan istilah khususiyat, ketentuan-ketentuan yang berlaku namun pada Nabi, tetapi bagi umatnya adalah dihukumi sunnah. Kemudian niki anjuran bagi orang yang memiliki kekayaan lebih, miturut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah wajib. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi dawuh man wajada sa'atan walam yudhi fala yakrubanna musallana. Barang siapa yang kemudian memiliki kekayaan yang berlimpah
tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan mendekat dalam pelaksanaan ibadah kurban. Sekali lagi dikarenakan orang tersebut kaya tetapi tidak mau berkurban. Tapi miturut mayoritas ulama, hukumnya adalah tetap sunnah. Bagi sinten mawon kesunahan menika, kesunahan bagi masing-masing keluarga dalam satu rumah. Kalau dalam satu rumah niku misalnya ada orang tua, ada anak, lalu ada di antara anak niku yang menyembelih kurban, maka kesunahan yang lain bagi keluarga dalam rumah tersebut sampun gugur. Niki yang paling sering biasanya menjadi masalah, yang kemudian saudara-saudara kita membuatkan meme, membuatkan poster, kadang di grup-grup dibagikan, lalu kemudian sering bertanya, apa yang dimaksud menika? Man kana lahu dhibhun yadhbahu fa idza uhilla hilalu dzil hijjah fala ya'khudhanna min sya'ri. Kalau panjenengan sudah punya hewan kurban, misalnya sak menika panjenengan sudah punya persiapan hewan yang akan disembelih, begitu nanti masuk tanggal 1, tanggal 1 niki miturut Mabim niku insyaallah hari Jumat. Tapi kalau wingi para kiai membahas di bawah 3 derajat niku sudah berkali-kali berhasil dilakukan ru'yah. Cuma keranten sampun ditetapkan terus pundi malih niki insyaallah tanggal 1 Dzulhijjah nek boten lepat adalah hari Jumat. Kalau panjenengan sak menika sampun memiliki hewan kurban, lalu berjumpa dengan tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan tersebut disembelih, panjenengan disunnahkan tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Andaikan panjenengan terlanjur motong kuku, misalnya nanti sebelum hari raya Idul Kurban panjenengan sampun ketok kuku dan potong rambut, niku hukumnya makruh boten ngantos haram. Kalau yang di meme niku, yang di poster-poster sampai dihukumi haram, niku boten leres. Sekali lagi bagi kula kali panjenengan niki sunnah mawon untuk tidak potong kuku dan potong rambut bagi orangnya, bukan hewannya. Kemudian niki soal waktu, sampun maklum ten hadis niki menyembelih kurban niku selesai sholat id, yakni selesai khutbah. Kapan waktunya? Idul Kurban niki panjang sampai 4 hari, karena setelah 10 Dzulhijjah niku ditambah dengan 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Niki dalil hadisnya Nabi dawuh, ayyamut tasyrik ayyamut tu'min wa dzikrillah. Hari tasyrik menika adalah hari untuk makan-makan. Makanya ketika Idul Kurban menika kadang dikenal dengan istilah hari tusuk gigi nasional gitu. Sebab saat menika kula kali panjenengan cungkit-cungkit sedaya. Wa dzikrillah, dan juga hari untuk membaca takbir. Terus mangke ketika panjenengan sampun melakukan hari raya Idul Kurban, tanggal 11-nya zikiran mantun salat niku menggunakan takbiran. Allahu Akbar makatan. Sampai hari terakhir dari tasyrik, yakni pada sore hari, misalnya sak menika Dzulhijjah tanggal 13, wau asar niku adalah waktu terakhir untuk takbiran. Kemudian sinten mawon yang berhak? Orang yang berhak untuk mendapatkan dari daging kurban niku ada 3 berdasarkan ayat niki. Niki estunipun enten ten buku kula, buku cilik niku, buku kecil tentang kurban. Mangke enten di akhir panjenengan kantun patos online mawon. Berdasarkan ayat niki, panjenengan selaku pemilik
boleh mengambil sepertiganya, lalu sepertiga berikutnya wajib disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga yang lain boleh dihadiahkan kepada orang yang kaya, orang yang mampu. Nah, niki porsinya nih. Porsi untuk membagi yang sepertiga bagian fakir miskin niki wajib didistribusikan. Panjenengan selaku pemilik boleh mengambil sepertiga maksimal nih Pak. Tapi pemilik kok panjenengan sepertiga nggih keadaan Pak. Panjenengan ngambil tidak terlalu banyak. Pinten niki. Ten hadis niki, kalau Nabi menyembelih kurban, Nabi niku remen mengambil paha depan bagian kanan. Niki remenani Rasulullah kalau menyembelih kambing ketika Idul Kurban, Nabi mengambil bagian kanan depan. Ternyata niki ingkang napa namini tentang kolesterol yang terdapat dalam kambing niki sing jeroan niki berat-berat niki Pak. Hati niku kolesterolnya 500 Pak kandungannya. Ginjal 200 rotok menurun. Paha depan niki paha depan tanpa gajih nggih. Paha depan yang tidak ada gajihnya niku cuma 70 mg. Artosipun untuk makan niku tidak mempengaruhi berat terhadap kolesterol. Sing berat niki Pak, sing berat niku otaknya. Otak kambing niki nomor 8 ten mriki 1149. Makanya sering enten beberapa kiai niku, di antaranya niku riyen Kiai Malik Masyhuri nggih pusat niku, beliau niku pagi niku langsung dibawa ke rumah sakit keranten stroke ringan. Nopo? Beliau setelah ditanya karena semalam habis niku dahar niki Pak. Nopo namini? Dahar otak kambing. Dados nuwun sewu panjenengan benjing sebelum Idul Kurban niki waktunya tasik sekitar 20 harian niki. Panjenengan sebelum Idul Kurban panjenengan cek darah, cek kolesterol Pak. Nopo cek semerep ngontrole nih. Sekali lagi kula boten medan-medani sampun enten kelalaian dari orang-orang di antara kita yang tidak cek kolesterol, ampun kadung ningali otak dimasak dengan bumbu sing penak, ternyata kemudian sampun wancine terkena ujian penyakit. Dados nuwun sewu, apakah betul kambing mengandung kolesterol? Oh boten leres. Kalau kambing niku kan mengandung anaknya mawon, cuma tenjerone enten ngoten lho. Kalau dikandung enggak Pak. Sebab kambing niki nggih cuma mengandung anaknya mawon. Dados sekali lagi niki enten beberapa sing ringan. Sing ringan niku napa namine? Nggih namung niki mawon Pak. Namung daging mawon kali lidahnya kambing, tapi sinten sing purun. Kalau yang lain niku di atas ratusan. Nggih, dados sekali lagi niki kula kali panjenengan sunnahnya mengambil itu Pak. Terus pundi nek diijol? Terus pundi maksudnya diijol? Ada orang datang ke masjid, Pak ini kurban kulo berupa kambing. Karena kulo sebagai pemilik kurban, kulo berhak mengambil bagian, kulo tak ijol daging sapi. Penak napa mboten model ngeten niki? Apakah boleh? Boleh, tetapi diambil dari porsi hadiah niki. Kalau panjenengan pemilik kambing boleh mengambil sepertiga, begitu diicol daging sapi,
kok angsal lebih seketik nggih jangan protes nggih. Napa lawang niku sampun kardiman niku. Napa kardiman karep tibi man menyaman nggih. Sing dibekto niku kambing, mintanya ke panitia niku sapi. Maka porsinya porsi hadiah niku nggih. Yang porsi yang dibungkus kali panitia niku jangan menuntut lebih. Nek pengen kathah nggih nyembelih piyambak boten usah ngenteni kurban. Terus sekali lagi di porsi hadiah niki orang yang membawa kambing, orang yang membawa sapi niku sebenarnya juga sampun semerep. Nopo malih nuwun sewu nggih. Nopo malih kalau panjenengan menyiapkan niku Pak, menyiapkan formulir Pak. Dados nek enten formulire tambah aman, panitia niku mengelola dengan lebih leluasa. Misalnya di formulir niku panitia diperkenankan untuk mengambil nopo malih sekali lagi panitia niku tugasnya paling berat. Panitia niku kambing sapi sebelum datang sampun noto Pak. Ketika sudah selesai semuanya mendapatkan bagian, niki juga masih harus bersih-bersih masjid. Niki enten rencang kula namine Ustadz Faris niku membuat formulir, mangke kula kirim damel contoh. Misalnya nama niku pemiliknya selaku pihak pertama niku namine muwakkil, orang yang menyerahkan. Kemudian dituntun bagaimana niatnya, apakah dia niat kurban wajib nopo kurban sunnah, berapa jumlahnya, kalau sapi untuk siapa saja. Kemudian ten mriki ada beberapa yang misalnya ini kurban untuk almarhum sinten mawon disebutkan. Kemudian selaku perwakilan takmir panjenengan menerima, misalnya atas nama sinten panitia niku, kemudian mengizinkan, berarti yang tidak mengizinkan niki dicoret. Mengizinkan berarti ten mriki dicoret. Dengan begitu panitia leluasa, karena sampun enten resmi taukilnya, perwakilannya niku sampun resmi. Cuma selama niki kan antar mulut mawon, niki kurban kulo serahaken jenengan jenengan kelola dan seterusnya. Kemudian soal perawatan, apakah orang tersebut menitipkan biaya operasional napa boten niku juga. Misalnya boten kula namung ngeteraken sapi ni mawon, berarti nanti diambil dari kulit untuk dikelola, enten tata caranya mangke. Kemudian salajengipun, kecuali kalau kurbannya kurban nazar nggih, ketika kurban nazar maka sampun sami semerep kurban nazar niku panjenengan pemiliknya tidak boleh mengambil bagian. Misalnya nggih ada 7 orang, dalam sapi niku semuanya memang ditujukan untuk kurban nazar, maka tidak boleh mengambil bagian dari sapi tersebut, tapi niku wau bisa mengambil bagian dari porsi hadiah yang memang diperkenankan untuk diberikan kepada orang yang mampu. Kemudian panitia yang menerima kurban nazar wajib niki baskomnya dipiyambakaken, baskomnya disendirikan, dipisah dengan kurban sunnah. Kenapa? Jangan sampai daging kurban nazar niki kembali ke rumahnya pemilik kurban. Tentu sekali lagi niki perlunya manajemen fikih.
supados yang wajib tidak tertukar dengan yang sunnah. Pemilik kurban wajib kurban nazar niku mawon diambil dari kurban lain yang sunnah. Kemudian terus pundi dengan non muslim, niki yang paling sering banyak ditanyakan di beberapa perumahan, karena memang ketika kulo kali panjenengan bertetangga dengan non muslim serba ewuh pekewuh Pak, serba napa namine, serba boten penak. Bahkan niki kulo nate ten NTT niku pas ibu kotanya ten Kupang niku ketika pelaksanaan Idul Kurban, pemuda-pemuda Katolik niku yang bilang ke pemuda masjid, "Sudah bang, sampean tidur istirahat, kami yang jaga sapinya. Lampun ditulungi." Maka supados aman tidak ada perdebatan, pemberian kepada non muslim niku sesudah dimasak. Terus misalnya enten panitia sing masak niku, enten beberapa sate misalnya, sing sampun masak mawon yang diantar. Kalau yang diantar niku berupa daging yang sudah dimasak, enten ijtihad fatwa ulamanya. Tapi nek tasik mentah, ketika sapi niku baru disembelih, kambing baru selesai diboleng, niku tasik proses ibadah niku. Kalau kali panjenengan sampun sami semerep, kalau ibadah niku prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah dimasak, niku sampun berpindah menjadi dimensi sosial. Nek dimensi sosial sampun diperbolehkan. Kemudian niki yang kulo kali panjenengan biasa menyebut arisan kurban, atau Sidoarjo sing bagian kampung niku namini kurban patungan. Tapi suruh Sidoarjo ingkang mepet-mepet Surabaya boten purun Pak. Apa maunya? Kurban kolektif. Rotok keren kurban kolektif, tapi isini nggih sami mawon. Nabi pernah bertuju dengan sahabat yang lain, iuran 7 dirham, lalu kemudian menyembelih onta yang paling mahal saat itu. Kemudian kulo kali panjenengan terus pundi, misalnya panjenengan dulu ketika di kampung oleh orang tua belum diakikoh, kulo pengin kurban plus akikoh, boleh. Niki ijtihad dari ulama madhab Hambali, ketika satu kambing diniati dengan kurban dan akikoh niku angsal, namini kurban 2 in 1 Pak. Tu niku niati loro, niati kalih, tapi kambingnya satu, kenging, boleh, tidak ada masalah. Niki yang dari madhab Syafi'i yang memperbolehkan adalah Imam Ar-Romli. Terus pundi dengan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Misalnya ada orang 4 dalam keluarga niku, suami, istri, anak 2, sampun membeli sapi, lalu yang 3 niki untuk almarhum. Terus pundi, apakah boleh berkurban atas nama almarhum? Kenging, niki dalilnya. Sayyidina Ali beliau niku kalau berkurban selalu menyiapkan minimal 2 kambing, yang satu untuk beliau, satu untuk Nabi. Beliau melakukan itu. Tapi niki tetap khilafiyah niki nggih. Qad rakhasa ba'du ahli ilmi ayyudhha 'anil mayyit wa lam yara ba'duhum ayyudhha 'anil mayyit. Sebagian ulama memperbolehkan kurban atas nama almarhum, sebagian lagi tidak memperkenankan. Kalau panjenengan tan mriki enten sapi datang atas nama almarhum, panjenengan boten wantun, jenengan kirim mawon Pak ten Suramadu Pak, kulo sing nyembelih Pak. Nopo kulo semerep dalil yang memperbolehkan. Atau ten Keputih, monggo ten Keputih tonggo-tonggo kulo nggih kathah yang tidak mampu. Terus sekali lagi,
kurban untuk orang yang sudah meninggal niku diperbolehkan, tidak ada masalah. Niki yang paling sering bermasalah niki, yakni berkaitan dengan soal kulit dan ongkos penyembelih. Sekedap rian. Kulo niat jamak takhir Pak, terus mangke mantun salat terus dilanjut dengan jamak takhir. Niki terkait dengan nate Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk mengelola kurbannya. Kata Sayyidina Ali, Nabi memerintahkan cara untuk membagikan saking takmir untuk sementara dilanjut mawon sampai pembahasan tuntas. Sami nek panjenengan ten Masjid Nabawi niku ngoten Pak, nek enten majelis ilmu niku napa namine dereng selesai niku diteruskan sampai iqomah nggih, sampai kira-kira mekaten mboten masalah. Ten mriki mekaten